Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang para viewers. Kami dengan penuh bangga mempersembahkan podcast tentang PKKM TKI dengan tema Together we foster organization spirit with competent and qualified East Java Chemical Engineering student. Inilah tempat kita di mana akan menjelajahi dunia yang penuh dengan semangat organisasi, menapaki jejak kualifikasi tinggi mahasiswa Teknik Kimia Jawa Timur, dan menyelami kisah kolaborasi yang menginspirasi di antara mahasiswa, alumni, dan industri. Marilah bersama-sama meresapi setiap episode yang menarik, menggali inspirasi bagi para pemimpin masa depan, dan terus terkoneksi dengan isu-isu terkini serta tren terkemuka dalam dunia teknik kimia. Sambutlah setiap kata dengan antusiasme karena di sini kita bersama-sama membangun semangat organisasi yang kuat dan mendorong kualifikasi yang luar biasa bagi mahasiswa teknik kimia di Jawa Timur. Selamat mendengarkan. Apa kabar semuanya? Sebelumnya, perkenalkan saya Azizah Anisha Subhandono yang akan menjadi moderator pada podcast kali ini. Semoga semuanya dalam keadaan super oke dan penuh semangat. Nah, Kak Afrizal ini yang akan menemani kita ke depan. Beliau merupakan sekretaris daerah 4 PKKM TKI. Oke, kita sapa dulu. Gimana kabarnya Kak Afrizal? Ya, halo Aziza. Semoga selalu dengan penuh energi yang positif ya Kak. Biar suasana makin santai dan asik. Yuk kita mulai dengan cerita seru dari Kak Afrizal. Nah, kan sudah tahu apa belum apa itu PKKM TKI? Sepertinya pendengar di rumah sudah penasaran Kak. Mungkin bisa langsung dijelaskan mengenai sejarah serta pencetus dari PKKM TKI Kak. Oke, baik Aziza. Mungkin sebelumnya aku perkenalan dulu ya. Perkenalkan teman-teman semua yang mendengarkan podcast ini. Saya Afil Akhir selaku Sekretaris Daerah dari BKKM TKI Daerah 4 periode 2022 sampai 2024. Jadi ngomong-ngomong soal sejarah ya, biar nggak panjang-panjang. Kalau misal dijelaskan secara detail mungkin podcastnya bakalan berjam-jam ya. Bakal lebih dari 5 jam kayaknya kalau dijelasin caranya satu persatu. Tapi kalau aku boleh jelasin secara singkat, BKKM PKI ini usianya 36 tahun ya. Dan untuk sekarang di tahun ke-36 ini sudah ada 7 daerah persebaran di BKKM PKI. Nah, BKKM PKI ini sendiri berdiri juga karena uh, dibutuhkan ya dari mahasiswa teknik kimia untuk wadah komunikasi dan wadah untuk berbagi informasi. Karena kan mungkin teman-teman yang mendengarkan podcast ini kebanyakan dari teknik kimia Polinema ya. Saya sendiri dari teknik kimia UB dan mungkin ada yang mendengarkan dari teknik kimia yang lain. Tapi di Jarimu sendiri ada 16 teknik kimia, ada 16 jurusan atau departemen teknik kimia dan sejenisnya. Dan se-Indonesia sendiri ada banyak, ada 70 lebih. Nah, jadi itu yang melatar belakangi kenapa butuh adanya BKKM DKI. Nah, BKKM DKI itu bertujuan untuk menyelaraskan, menguatkan ikatan silaturahmi dari teman-teman teknik kimia se-Indonesia. Nah, dari situ dibantu oleh BKKPII alias Badan Kejuruan Kimia Persatuan Insinyur Indonesia, dibantu untuk mengesahkan untuk membentuk organisasi ini di Palembang. Dan 36 tahun kemudian kita sampai di saat ini organisasi PKKM DKI masih eksis untuk menyelaraskan mahasiswa teknik kimia hingga nantinya begitu. Wah, sangat menarik ya teman-teman. Sebelum kita melangkah jauh ke pertanyaan berikutnya, mari kita telah lebih dalam topik yang menarik ini. Apa saja sih Kak tugas-tugas dari BKKM TKI sendiri Kak? Oke, jadi tentang tugas BKKM TKI ya, berbarengan dengan berdirinya BKKM TKI tentunya juga disebutkan sudah ditetapkan visi dan misi organisasi ya.
Jadi kalau tadi dari pertanyaan Aziza tentang tugas, mungkin ini bisa diinterpretasikan menjadi dua hal ya, dari tugas BKKMDKI ini sendiri atau tugas dari pengurus BKKMDKI ini sendiri. Nah, jadi kalau uh, tugas BKKMDKI ini mungkin bisa lebih disebut sebagai usaha organisasi ya. Jadi tadi berdirinya sudah punya visi, tentunya juga dibarengi dengan misi alias usahanya. Nah, alias tugasnya juga. Nah, jadi beberapa tugas dari BKMDKI ini yang terpenting nomor satu tentunya itu yaitu untuk membentuk persaudaraan yang kuat, tali silaturahmi yang kuat dari teman-teman teknik kimia. Makanya BKMDKI itu kalau dilihat berapa kegiatannya itu mengumpulkan dari berbagai mahasiswa teknik kimia. Nah, beberapa tugas lain yaitu adanya tugas untuk uh, meningkatkan kualitas nih dari mahasiswa teknik kimia. Jadi kan BKM TKI ini core value-nya itu adalah profesionalisme. Jadi mahasiswa yang udah kenal nih satu sama lain, sudah terikat persaudaraannya, maka dari situ kita sama-sama buat bisa menjadi sosok yang profesional, terutama di dunia teknik kimia. Dan tugas yang lain itu juga salah satu yang terpenting yaitu menyamakan sudut pandang terhadap problematika industri di Indonesia. Jadi kita sudah erat, kita sudah punya beberapa kapabilitas dan kita juga punya sudut pandang yang sama atas permasalahan yang nanti kita selesaikan sama-sama juga. Nah, itu kalau usaha tugas atau usaha dari BKKM DKI. Nah, kalau tugas dari pengurus atau usaha dari pengurus BKKM DKI, yaitu secara simpelnya, yaitu menjalankan organisasi layaknya teman-teman menjalankan organisasi dimanapun itu, yaitu kita memiliki garis besar program kerja dari berbagai bidang dan pimpinan daerah dan staf di bidang bersangkutan tentunya harus melaksanakan garis besar program kerja itu. Dan masing-masing garis program kerja ini semuanya juga pada ujungnya akan menjawab tugas atau usaha dari keseluruhan BKKM DKI itu sendiri. Begitu. Wah, menarik banget ya teman-teman tugas dari BKKM TKI. Oh ya teman-teman, BKKM TKI ini juga punya program kerja unggulan loh. So, apa aja nih Kak program kerja unggulan yang membuat BKKM TKI begitu istimewa Kak? Oke, terima kasih Aziza, benar banget dari Aziza. Kalau di BKKM DKI ini punya banyak sekali program kerja. Nah, kalau daerah Empat sendiri, alias daerah Jawa Timur, mungkin teman-teman yang mendengarkan ini juga kebanyakan dari teknik kimia di Jawa Timur ya, ada beberapa program kerja yang uh, diantisipasi begitu ya, alias program kerja unggulan. Nah, karena PKKM DKI ini satu periodenya 2 tahun ya, dan sekarang sudah tepat setengah periode, jadi sudah 1 tahun lebih sedikit. Nah, dari program kerja yang sudah terlaksana, beberapa yang bisa saya sebutkan, mungkin salah satunya program kerja unggulan tentang Chemical Engineering Entrepreneurship Festival. Nah, program kerja ini merupakan program kerja tahunan nih. Jadi setiap tahun selalu terlaksana. Dan tahun ini terlaksana di daerah 4. Nah, kemarin terlaksana di Dayandra Convention Hall di Surabaya. Dan untuk tuan rumahnya dari Teknik Kimia ITS. Nah, jadi SIF ini Chemical Engineering Entrepreneur Festival, seperti namanya ada kata-kata entrepreneur, tapi ada kata-kata chemicalnya. Jadi lomba model bisnis yang masih berkaitan dengan teknik kimiaan. Nah, tahun ini terlaksana di daerah 4, selanjutnya akan terlaksana di daerah 3. Jadi teman-teman buat yang mendengarkan podcast ini, mungkin biar bisa ada satu hal yang bisa dicatat
benar-benar dicatat dan bisa dilakukan banget itu salah satunya yaitu mengantisipasi untuk shift 2024 yang akan dilaksanakan di tahun ini berarti ya. Kan sekarang udah 2024. Happy New Year juga. Jadi di shift ini lomba ini khusus untuk mahasiswa teknik kimia dan rewardnya pun nggak main-main. Tahun ini di daerah 4 reward untuk juara satunya itu 8,5 juta rupiah dan juaranya sampai juara 4 dan juara 4-nya sendiri ini rewardnya masih 3,5 juta rupiah. Nah, jadi ini salah satu program kerja unggulan yang harus diantisipasi oleh teman-teman semua. Yang kedua, program kerja unggulan yang selanjutnya yaitu rapat kerja daerah. Rapat kerja daerah ini juga agenda agenda periode, jadi setiap 2 tahun akan dilakukan. Tapi yang spesial dari rapat kerja daerah di periode ini, yaitu rapat kerja ini dilakukan secara luring tentunya pertama ya, mengingat tahun lalu itu masih diadakan secara daring, tahun ini diadakan secara luring dan juga dihadiri oleh staf dan kahima berbarengan secara langsung. Kemarin terlaksana 12 sampai 13 Maret di Pasuruan, dan di sana kita sharing-sharing bersama mahasiswa teknik kimia se-Jawa Timur dengan banyak mahasiswa Jawa Timur, lebih dari 10 universitas, dan banyak sekali ilmu yang kita tukar di sana, yang kita bertukar ilmu di sana, tukar pengalaman juga. Makanya itu rasanya tidak cocok kalau tidak disebut sebagai program kerja unggulan. Dan tahun ini salah satu program kerja yang besar dan juga baru terlaksana juga, dan kebetulan dituan rumahi oleh Polinema sendiri, yaitu Rapat Koordinasi Daerah 2023. Rapat Koordinasi Daerah merupakan agenda setengah periode alias agenda 2 tahunan di setengah periode pertama untuk dari mahasiswa teknik kimia diwakili biasanya oleh Kahima untuk berkumpul. Mulai kita lakukan rapat untuk peninjauan atau evaluasi BKKM TKI setengah periode. Karena BKKM TKI sendiri dari anggota, oleh anggota untuk anggota, sehingga dalam evaluasinya juga melibatkan banyak sekali partisipasi dari anggota untuk memberikan pandangannya tentang BKKM TKI. Nah, untuk program kerja yang akan datang, mungkin aku spill satu aja buat yang akan dilakukan di 1 tahun ke depan. Tentunya masih ada beberapa program kerja yang akan terlaksana, jadi teman-teman harus antisipasi hal itu. Siapa tahu dari program kerja tersebut ada yang akan membutuhkan partisipasi dari atau mempersilahkan partisipasi dari seluruh mahasiswa teknik kimia Jawa Timur, seperti itu ya. Yang selanjutnya yang akan direncanakan akan pelaksana, salah satunya yaitu adalah aptek katalisis. Nah, jadi aptek ini singkatan dari teknologi application ya, jadi aplikasi teknologi. Tahun ini, tahun lalu maksud saya, tahun lalu sendiri itu mungkin kalau teman-teman sudah pernah dengar ya, teknologi reverse osmosis. Nah, mahasiswa teknik kimia mungkin sangat tidak asing dengan kata-kata reverse osmosis ya, yaitu alat yang simpelnya kita gunakan untuk menyaring air yang dari air garam menjadi air yang layak pakai, seperti itu. Tahun lalu, reverse osmosis ini diaplikasikan oleh mahasiswa teknik kimia Jawa Timur dari BKM TKI daerah 4 di Pulau Mandangin, Madura, untuk menyelesaikan permasalahan kurangnya air bersih di sana. Nah, jadi pada tahun ini akan dilakukan lagi karena dilihat dampaknya sangat besar sekali ke masyarakat. Jadi tahun ini dilaksanakan oleh bidang Pengmas, Pengabdian Masyarakat, dan bidang riset dan teknologi, dan sekarang sedang pada tahap survei untuk lokasi dari aptek
katalisis di tahun ini, begitu. Wah, keren-keren semua ya guys tentang program kerja BKKM TKI. Oke, next pertanyaan Kak. Aku pernah dengar tentang Rakornas nih. Mungkin bisa dijelaskan untuk Rakornas sendiri itu apa dan dilaksanakannya itu kapan aja ya Kak? Rakornas Rapat Koordinasi Nasional ya. Iya, betul Kak. Oke, jadi ada satu hal yang lupa aku mention ya. Tadi dari Aziza udah bertanya nih tentang Rakornas. Jadi dari pertanyaan sebelumnya buat program kerja unggulan di daerah apa ya? Tadi aku nggak mention Rakornas karena tahun ini Rakornas sendiri dituan rumahi oleh Universitas Diponegoro. Jadi di daerah 3. Jadi daerah 3 itu terdiri dari berbagai universitas lagi yang berbeda ya dari di daerah 4. Daerah 3 ini ada di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Sedangkan kalau kita daerah 4 ada di Jawa Timur. Nah, tadi kalau program kerja unggulan ada yang namanya Rakorda. Tadi sudah saya jelaskan ya Rakorda. Nah, bedanya dengan Rakornas itu dan cuma beda di 2 sampai 3 kata terakhirnya yang da jadi nas. Jadi rapat koordinasi daerah. Yang satunya rapat koordinasi nasional. Nah, mungkin sebelum menjelaskan ini aku juga harus menjelaskan bahwa kalau bentuk dari BKKM PKI ini kayak negara teman-teman. Jadi ada yang di pusat, ada yang di daerah. Jadi kalau teman-teman kalau kita analogikan itu kayak ada jajaran presidennya dan ada jajaran gubernurnya. Nah, dalam pelaksanaan organisasi ini ya kayak pelaksanaan Indonesia begitu agar memudahkan uh, koordinasi, agar memudahkan komunikasi dan agar tetap strategis maka dibagi menjadi beberapa daerah begitu. Tapi tetap ada satu kesatuan pusat, ada satu presidennya begitu, ada pimpinan pusatnya. Nah, jadi Rakornas itu merupakan agenda dari pimpinan pusat untuk melakukan evaluasi setengah periode. Jadi kalau di Rakorda itu untuk pimpinan daerah dan jajaran staf untuk setengah periode. Nah kalau Rakordas nih untuk setengah periode. Nah kemarin tuh saking serunya Rakordas itu bahkan sampai butuh waktu 7 hari untuk dilaksanakan. Nah kemarin dilaksanakan 1 sampai 7 September ya. 1 sampai 7 September di Universitas Diponegoro di Semarang. Kegiatannya pun juga banyak. Kegiatan Rakoras ini salah satu kegiatan yang diantisipasi ya oleh rekan-rekan dari Teknik Kimia Indonesia karena kalau di Jawa Timur gak sabar ketemu Teknik Kimia se-Jawa Timur. Bayangkan kalau se-nasional kita nggak sabar ketemu dari teman-teman Teknik Kimia se-Indonesia. Jadi dari Sabang sampai Merauke ketemu tuh di Rakornas. Rakornas kemarin kalau dari daerah 4 juga ramai yang hadir dan dari Polinema sendiri kemarin diwakili oleh Ketua Himpunan periode 2022-2023. Nah, Rakornas sendiri itu agenda utamanya adalah rapat evaluasi tentunya. Ya mungkin bisa jadi seru, bisa jadi nggak seru, tergantung teman-teman view-nya dari mana. Tapi kalau dari rapat koordinasi nasional kemarin sendiri itu sangat seru. Karena di luar rapat ini juga ada agenda-agenda lain, yaitu ada agenda sharing, ada agenda malam keakraban, ada wisata daerah di Semarang, dan juga tentunya dari inti kegiatannya yaitu adanya silaturahmi dari teman-teman teknik kimia se-Indonesia. Jadi di situ inti kegiatannya kita mengikat kembali tali silaturahmi seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu tujuannya biar tali silaturahmi teknik kimia Indonesia ini terjalin. Maka agenda intinya yaitu silaturahmi, bertukar pikiran, berbagi cerita, sharing-sharing pengalaman, dan sebagainya. Wah, Rakornas ini kedengarannya kegiatan yang seru banget ya, teman-teman. Oh iya, Kak, BKKM TKI ini seperti yang dijelaskan tadi mempunyai beberapa wilayah nih, Kak. Kalau boleh tahu gimana ya, Kak, buat pembagian wilayah dari BKKM TKI itu sendiri?
Oke, jadi wilayah atau daerah ya, kalau di BKMDKI itu kita sebut sebagai daerah. Di BKMDKI terdapat 7 daerah. Nah, pembagian daerah ini berfungsi untuk memudahkan komunikasi atau uh, mendesentralisasikan dari alur koordinasinya. Jadi tiap-tiap daerah agar lebih mudah berkoordinasi seperti itu. Nah, jadi di BKM DKI dibagi jadi 7 daerah, daerah 1 sampai daerah 7. Akan aku sebutin ya satu-satu. Daerah 1 itu merupakan daerah Sumatera bagian selatan. Jadi kalau teman-teman lihat tuh Pulau Sumatera, asal aja kayak dibagi dua gitu ya pulaunya. Dan setengah ke bawah itu adalah daerah 1. Nah, daerah 2 kita berpindah ke Pulau Jawa. Daerah 2 merupakan daerah 2 itu merupakan Jawa bagian barat. Jadi Jawa Barat, Jabodetabek, dan Banten seperti itu. Itu merupakan daerah 2. Daerah 3 merupakan Jawa bagian tengah, ada Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Daerah 4, daerah kita, yaitu Jawa Timur, ada Jawa Timur. Ya, ada Jawa Timur sendiri ya di daerah 4. Karena saat sejauh ini di wilayah Bali dan Nusa Tenggara masih belum ada teknik kimia yang bergabung. Di daerah 5 itu kita pindah agak jauh ke Sulawesi dan Papua. Jadi daerah 5 ini salah satu daerah yang jangkauannya cukup luas karena mencakup 2 pulau besar ya, ada di Sulawesi dan di Pulau Papua. Daerah 6 merupakan keseluruhan Pulau Kalimantan, dan daerah 7 kita kembali lagi ke Sumatera, tapi kali ini Sumatera yang setengah tadi kita udah bagi, sekarang setengah ke atas merupakan daerah 7. Jadi di Sumatera Utara, Aceh, dan sekitarnya. Wah, luas banget ya jangkauannya, Kak. Oh iya, ini ada titipan pertanyaan nih dari teman-teman fungsionaris. Untuk sistem kaderisasi di BKKM TKI itu seperti apa ya, Kak? Oke, untuk sistem kategorisasi sebenarnya sistem yang seru ya. Ya, untuk kategorisasi sendiri layaknya organisasi, berjalannya organisasi kemahasiswaan tentunya juga ada sistem kategorisasi yang dilaksanakan di organisasi itu ya. Nah, tapi mungkin teman-teman juga bertanya ya, ini kan kita kan organisasinya itu menaungi organisasi begitu. Jadi di PKKM DKI kita menaungi himpunan-himpunan, menaungi berbagai mahasiswa dari, kalau di Jawa Timur, dari 16 jurusan teknik kimia dan sejenisnya. Jadi mungkin teman-teman bertanya-tanya, gimana sih cara kaderisasinya uh, dari orang-orang yang banyak sekali nih, dari teman-teman yang sistemnya kalau di tempatnya sendiri juga bermacam-macam, begitu ya. Nah, jadi kalau kaderisasi di BKKM DKI sendiri itu ditanggung jawabi oleh satu bidang, yaitu bidang kesekretariatan dan organisasi. Jadi bidang sekori ini yang akan melaksanakan kaderisasi dan program kerja terkait kaderisasi di BKKM DKI. Nah, kaderisasinya kayak gimana? Jadi kaderisasi di BKKM DKI itu ada 4 timeline. Jadi yang pertama itu adalah pengenalan dari internal, selanjutnya adalah LDO, selanjutnya adalah LTK, dan selanjutnya adalah musda. Jadi teman-teman catat 4 ini dulu, nanti aku jelaskan. Yaitu yang pertama ada pengenalan internal, selanjutnya LDO, selanjutnya LTK, dan selanjutnya adalah musda. Nah, pengenalan internal ini, seperti namanya internal, jadi pengenalan yang dilakukan oleh internal masing-masing himpunan, internal masing-masing jurusan teknik kimia,
dari 16 jurusan teknik kimia se-Jawa Timur ini. Jadi uh, biasanya berbarengan dengan kegiatan prastudi, kegiatan spek atau kegiatan pengenalan lingkungan untuk mahasiswa baru. Nah, biasanya di situ ada tuh, kalau mungkin di Polinema dilakukan juga. Jadi teman-teman harusnya masih ingat nih ya tentang beberapa kegiatan pengenalan organisasi, salah satunya yaitu dari PKKMPKI. Di jurusan lain atau di jurusan teknik kimia dari kampus lain juga sama. Di setiap ada kegiatan ospek, ada salah satu kegiatannya yaitu kegiatan pengenalan organisasi, dan salah satunya juga kegiatan pengenalan organisasi PKKM TKI, baik dijelaskan oleh himpunan itu sendiri atau secara tidak langsung oleh atau disampaikan secara langsung oleh pimpinan daerah atau dari pengurus PKKM TKI. Nah, dari sini harapannya untuk seluruh mahasiswa baru teknik kimia dari seluruh universitas itu sudah punya tuh awareness tentang BKKM DKI. Jadi tujuan di tahap satu ini yaitu agar tahu nih adanya BKKM DKI dan tahu permukaannya saja seperti itu. Nah, jika sudah tahu dari BKKM DKI, selanjutnya akan dilanjutkan kegiatan LDO atau latihan dasar organisasi. Tentunya dari teman-teman mahasiswa baru atau teman-teman mahasiswa tingkat 2 ya. Jadi LDO ini bisa diikuti oleh mahasiswa tingkat 1 atau tingkat 2. Nah, tentunya beberapa ada tuh yang penasaran lebih lanjut lagi dari BKKM DKI. Nah, LDO latihan dasar organisasi mungkin teman-teman sudah tidak asing ya dari namanya. Tapi di organisasi BKKM DKI, latihan dasar organisasinya tentunya disesuaikan dari bentuk organisasi BKKM TKI yang bentuknya merupakan ikatan yang menaungi berbagai organisasi secara luas. Jadi di latihan dasar organisasi ini, teman-teman nantinya akan menjadi kader yang lebih lanjut untuk dapat mengetahui gimana sih berjalannya organisasi dengan jenisnya organisasi seperti BKKM TKI seperti ini. Karena tentunya skill set-nya itu juga agak berbeda dari organisasi mungkin teman-teman yang di himpunan. Saya sendiri juga di himpunan ya, dan dari organisasi ikatan yang luas seperti itu. Nah, jadi sebelumnya jika sudah tahu di pengenalan internal ini, sudah tahu dari PKKM PKI, di LDO ini sudah tahu gimana sih berjalannya organisasi ini secara lebih detail di PKKM TKI. Jadi udah kenal, sekarang jadi lebih kenal lagi nih kader-kadernya seperti itu. Nah, jadi dari pengenalan internal ke LDO ini sebenarnya ada satu hal yang harus di-approve ya, yaitu karena LDO juga nggak semua mahasiswa bisa ikut ya karena kuotanya terbatas. Jadinya LDO selanjutnya itu juga didelegasikan oleh ketua himpunan seperti itu. Jadi teman-teman kalau misal banyak kemarin yang nggak sabar ikut LDO, tapi ini yang bisa mengikuti LDO adalah yang didelegasikan dari ketua himpunan karena nggak bisa semua ikut karena kuotanya terbatas. Nah, ketika didelegasikan ini, teman-teman sudah menjadi kader di BKKM PKI. Nah, kembali ke LDO tadi, LDO sudah selesai, maka dilanjutkan dengan LDK atau latihan dasar kepemimpinan. Mungkin teman-teman juga sudah tidak asing dengan namanya latihan dasar kepemimpinan. Tapi kali ini tetap sama, kita disesuaikan dengan gimana sih berjalannya organisasi BKKM PKI ini. Terus setelah teman-teman tahu organisasinya kayak gimana, nanti teman-teman akan lebih tahu lagi tentang tahap-tahap eksekusinya, terutamanya dalam unsur kepemimpinannya di BKKM PKI. Jadi saya sendiri kemarin tuh mengikuti LDK di UIC, di Universitas Internasional Semen Indonesia di Gresik. Nah, dari situ meskipun nantinya teman-teman akan jadi
ikut jadi pengurus inti BKKM TKI, akan ikut atau akan bergabung atau tidak di LTKI ini, banyak pelajaran yang sangat berharga yang bisa diimplementasikan ke depannya. Karena uh, tentunya core value kita adalah profesionalisme ya. Dan tentunya nanti tujuan kita kebanyakan dari teman-teman yang mendengarkan ini adalah ke industri. Nah, lainnya industri tentunya kita juga berasal dari berbagai alma mater, kita berasal dari berbagai daerah, dan tidak menutup kemungkinan kita dipindahkan dari satu daerah ke daerah lain. Nah, di latihan dasar kepemimpinan BKKMTKI ini juga teman-teman akan mulai dikenalkan dengan hal tersebut. Jadi meskipun tidak menjadi inti pengurus, jadi inti atau jadi pengurus di BKKMTKI, teman-teman akan mendapatkan skill yang akan bermanfaat ke depannya. Nah, ketika sudah pengenalan internal, sudah LDO dan sudah LDK, semua akan berkesempatan untuk mencalonkan dirinya di musyawarah daerah. Jadi pergantian pengurusnya, utamanya pimpinan daerah ya. Jadi pergantian pimpinan daerah ini dilaksanakan di musyawarah daerah. Musyawarah daerah itu tempatnya mahasiswa tinggi kimia Jawa Timur, biasanya diwakili oleh ketua himpunan untuk berkumpul, evaluasi satu periode, dan juga untuk memilih pimpinan daerah periode selanjutnya. Tahun ini, Musda 2024 akan dilaksanakan di Universitas Jember. Nah, jadi teman-teman yang mungkin kemarin di pengalaman internal sudah penasaran banget, dan mungkin sudah di pikirannya sudah punya target salah satunya menjadi pimpinan daerah, maka jangan lupakan tadi ya, keempat sistem kaderisasi, utamanya tentang regenerasi di BKKM DKI, yaitu pengenalan internal, LDO, LDK, dan juga Musda. Oke, begitu ya teman-teman. Udah terjawab nih buat pertanyaannya. Oke, nggak kerasa nih Kak Afrizal sudah menemani kita sekitar 24 menit yang lalu. Semoga apa yang disampaikan menjadi inspirasi bagi kita semua dan bisa menjadi bekal untuk kalian ke depannya, apalagi kita bergabung menjadi fungsionaris di BKKM TKI. Sebelum kita tutup acara podcast kali ini, Kak, mungkin dari Kak Afrizal ada yang mau disampaikan mengenai harapan dari BKKM TKI untuk semua mahasiswa teknik kimia, Kak? Oke, jadi eh, nggak kerasa ya, tiba-tiba udah hampir setengah jam nih. Jadi Iya, Kak. kalau ada satu closing statement dari aku, PKKM DKI ini se-Indonesia ini jargonnya sama ya. Jadi daerah-daerah lain juga jargonnya sama, yaitu kalau kita bilang PKKM DKI, dijawab dengan Viva, Viva, Viva. Viva sendiri artinya yaitu adalah hidup. 36 BKKM DKI, 36 tahun BKKM DKI masih hidup dan lebih hidup dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi ketika teman-teman mendengar BKKM DKI, harapannya semangat teman-teman selalu hidup, semangat sebagai mahasiswa teknik kimia, semangat sebagai rekan-rekan dari mahasiswa teknik kimia, semangat sebagai pengurus dari organisasi, semangat sebagai jadi dari bagian dari BKKM TKI. Jadi BKKM TKI merupakan wadah untuk kita semua. Tentu BKKM TKI itu punya program kerja, tapi kita juga nggak hanya berkumpul saat ada program kerja. Jadi kita sering-seringlah kita ngumpul seperti itu meskipun bukan tentang program kerja. Nah, ini mungkin kalau yang mendengarkan kebanyakan dari teknik kimia polinema ya, jadi di wilayah Malang, di Malang sendiri, di kota Malang ada 4 jurusan teknik kimia. Ada di teknik kimia polinema, ada di teknik kimia UB, Universitas Brawijaya, ada di teknik kimia Institut Teknologi Nasional, tapi kalau di Malang, untuk teknik kimianya ada di kampus 2, teknik kimianya ada di Karanglo, dan yang keempat, ini yang nggak jauh juga ada teman-teman dari Unitri, Universitas Tribunal.
Tunggadewi Teknik Kimia Unitri. Nah, jadi kalau kemarin tuh kayak udah terlaksana tuh kegiatan sharing-sharing dari Teknik Kimia Polonema sama Teknik Kimia UB. Nah, jadi meskipun teman-teman tidak uh, ikut secara langsung sebagai pengurus di BKM TKI atau ikut program kerja langsung di BKM TKI, tapi teman-teman masih bisa atau harus menggunakan BKM TKI ini sebagai wadah sharing-sharing antara teman-teman teknik kimia se-Jawa Timur, utamanya yang masih satu kota, begitu ya. Jadi bisa ngobrol secara langsung begitu. Jadi jangan sungkan-sungkan buat teman-teman yang lain untuk sharing-sharing dengan teknik kimia yang lain, karena saya tahu kalau misal saya sendiri teknik kimia di UB ada yang hal yang nggak punya daya apa yang dipunya oleh teman-teman teknik kimia Polinema, dan juga sebaliknya, dan banyak sekali hal yang kita itu uh, berbeda begitu. Jadi dengan adanya sharing kita akan saling melengkapi sehingga bisa jadi saling lebih baik. Viva PKM TKI, Viva, Viva, Viva. Baik, terima kasih Kak Apriza. Oke, terima kasih semua para pendengar setia atas kehadiran kalian dalam episode kali ini. Jangan lupa untuk tetap terhubung dan mari terus bersama-sama mengeksplorasi ragam ide dan pandangan yang memperkaya kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat dan jadilah sumber inspirasi bagi diri sendiri dan orang lain. Selamat beraktivitas sahabat-sahabat luar biasa dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.